Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Anak-anakku, siswa-siswi MTs Nurul Falah kelas 8. Pada pagi hari ini kita kembali mengikuti materi pelajaran akidah akhlak. Untuk materi yang kedua ini lanjutan ya dari keistimewaannya Al-Quranul Karim, kitab suci umat Islam, kitab suci kita yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Kita sama-sama memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan 4 kitab. Wa kutubihi, iman kepada kitab. Iman kepada kitab itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita percaya iman kepada 4 kitab. Yang pertama, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat adalah kitab suci Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah sama-sama kita mengetahui bahwa keistimewaan Al-Quran itulah sangatlah banyak. Karena itu merupakan kitab suci kita, kitab suci umat Islam. Kita juga harus paham. Bukan hanya sekedar membaca saja, tapi kita juga harus memahami artinya, tafsirnya. Sebab dalam isi Al-Quran itu bukan hanya tentang muamalah, tentang isi-isi fikih dan sebagainya, tapi itu cerita dari mulai zaman dahulu sampai zaman sekarang sampai zaman yang akan datang. Dunia akhirat juga ada semua ceritanya dalam Al-Quranul Karim. Lanjutan pada materi ini adalah kita lihat aspek keistimewaan Al-Quran dan contohnya. Al-Quran dari segi gaya bahasa ini sangat indah, berbeda dengan gaya bahasa yang dikenal dalam bahasa Arab. Al-Quranul Karim tidak bisa disejajarkan dalam bentuk gaya bahasa apapun, baik dalam syair, prosa, dan sebagainya yang kita kenal di dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab, puisi dan sebagainya, masih kalah jauh dengan gaya bahasa yang ada dalam Al-Quran. Hal ini dibuktikan oleh tokoh-tokoh sastrawan seperti Walid bin Mughirah dan Utbah bin Rabi'ah. Itu dulunya pada zaman dahulu ahli ya dalam bidang bahasa. Dia juga mengakui, pas lihat Al-Quran, mengakui gaya bahasa Al-Quran, Masya Allah, sangat indah dan tidak ada yang bisa menyamainya. Sekelas itu ahli dalam gaya bahasa, tidak bisa menyamai gaya bahasa yang ada dalam Al-Quran. Kemudian satu saja cerita yang saya sampaikan ini mengenai riwayat Walid bin Mughirah ketika datang kepada Nabi Muhammad membacakan Al-Quran di hadapannya. Hati Walid bin menjadi lembut dan bacaan tersebut berita itu sampai ke telinga kepada orang kafir jahiliyah, tokoh kafir jahiliyah yaitu Abu Jahal. Ya akhirnya Abu Jahal pernah mengatakan bahwa demi Allah saya yakin kamu tidak akan mau rela dengan engkau karena mengucapkan hal itu. Artinya sekelas Abu Jahal saja mengakui gaya bahasa yang ada di Al-Quran. Cuma dia pura-pura aja. Ya, padahal dia juga paham, tahu gaya bahasa. Walaupun memang Abu Jahal juga seorang pujangga lah, seorang ahli dalam bidang bahasa. Dulunya orang-orang kafir Quraisy itu memang dalam gaya bahasa dan itu ahli semua, bisa. Cuma ketika ada Al-Quran, wah kalah semua. Dalam dirinya dia mengakui, tapi kepada Nabi Muhammad dia tidak mengakui. Itulah ciri-ciri orang kafir yang maunya menang sendiri.
Itu dari susunan gaya bahasa. Dari susunan kalimat atau kita kenal dengan uslub. Al-Quran itu sangat menakjubkan. Berbeda dengan susunan ucapan manusia yang punya beberapa keistimewaan. Susunan kata-kata yang ada dalam Al-Quran terasa lembut dan indah untuk diucapkan. Coba kalau kita mendengar para qori'ah ya, membacakan ayat Al-Quran, Masya Allah, sangat indah, sangat perdu bacaannya. Susunan bahasa, gaya bahasa, indah sekali. Jadi bahasa Al-Quran dapat diterima oleh semua lapisan manusia, baik yang awam maupun yang cendekiawan, yang tidak mengerti apa-apa, sama yang paham sekali dengan kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Quran. Orang yang awam aja akan terpesona dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Sejalan dengan akal sehat dapat menyentuh perasaan. Artinya Al-Quran itu memberikan doktrin pada sanubari kita, pada hati kita. Kan kita kalau mendengar ayat Al-Quran, Masya Allah ketika dibacakan hati kita tenang, sahdu rasanya, indah, adem. Itulah perbedaan kitab Al-Quran dibandingkan dengan yang lain. Secara utuh keindahan Al-Quran, susunan keindahannya, bahasanya, taubahnya seperti suatu bingkai yang dapat memukau akal dan memusatkan tanggapan serta perhatian tentunya bagi orang-orang yang selalu memperhatikan bacaan Al-Quran. Ya. Dalam Al-Quran itu kata Al-Hayat berjumlah 145, Al-Maut sama 145, Ad-Dunya 115, Akhirah juga 115, kan itu lawan kata ya, dunia sama akhirat. Kematian dengan kehidupan, malaikat dengan syaitan disebutkan di dalam Al-Quran sampai 115 kali. Malaikat 88, malaikat 88, syaitan 88. Atau nasaib jumlahnya 75, lawannya syukuron juga 75. Zakat disebutkan dalam Al-Quran sampai 32 kali. Barakatun juga disebutkan 32 kali. Inilah ya. Jadi sama lawan katanya ya, dunia sama akhirat diucapkan sama-sama 115. Itulah dari susunan kalimat yang begitu pas ya kalau kita lihat. Kemudian juga misteri angka 19. Kerapiannya misalnya kalimat Bismillahirrahmanirrahim terdiri dari 19 huruf. Terulangnya juga 19 kali. Dalam surat Al-Quran berapa kali kelipatan angka 9. Kata ismun yang berarti nama berulang 19 kali di dalam Al-Quran. Kata Allah berulang 2698 kali. Berarti kalau 19 dikali 142 ya, menjadi 2698. Kata Ar-Rahman sampai 57 kali. Berarti juga 19 dikali 3 57. Ini kan misteri angka 19. Kemudian Ar-Rahim disebutkan dalam Al-Quran 144 kali. Berarti 19 dikali 6. Inilah misteri yang ada di dalam Al-Quran. Maaf ya, agak batuk sedikit. Jadi ini Al-Quran itu sangat kaya, sangat susun. Al-Quran ini dipahami oleh semua lapisan masyarakat. Kemudian Al-Quran juga bersifat simpel, kitab yang paling mudah dihafal. Kita sudah banyak mengetahui bahwa Al-Quran terdiri dari 30 juz. Diawali suratnya Al-Alaq, diakhiri dengan surat Al-Maidah. Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian yang terakhir, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan.
Walaupun di Al-Quran yang sekarang dibukukan, yang pertama ya surat Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas. Itu sebenarnya yang diturunkan, karena itu mengikuti susunan di dalam Al-Quran. Ya, jadi Al-Quran mudah dihafal. Tadi terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. Quran turun selama 23 tahun. Di dalam Al-Quran juga banyak cerita-cerita ya. Kita pada zaman dahulu cerita tentang Nabi Muhammad, cerita tentang nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sudah banyak itu. Makanya ada surat Ibrahim, surat Sulaiman, surat Yunus, surat Hud ya. Dan nabi-nabi yang lainnya. Semua nabi yang 25 yang wajib kita ketahui juga ada nama-namanya di dalam kitab suci Al-Quran. Kemudian bagaimana hubungan Al-Quran dengan pengetahuan modern ini? Ini juga sangat rinci kemukjizatan Al-Quran, petunjuknya mengenai dasar ilmu pengetahuan yang dikemukakan di dalam pakar ilmu pengetahuan. Ya, semuanya ada di zaman modern juga ada. Kemudian juga tepat janji. Nih ya, yang beberapa sekilas tentang kitab suci Al-Quran, mudah-mudahan tambah menebalkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tambah yakin dan percaya akan kitab suci Al-Quran, dan terus kita mempelajari, bukan hanya membaca tapi terus mengkaji ya makna dan arti dari kitab suci Al-Quran, supaya kita baik kita di rumah, di sekolah, terus membaca Al-Quran walaupun hanya satu ayat. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang selalu bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang saya sampaikan tentang dan untuk tugas nanti dibuka di buku LKS, kalian latihan yang pilihan ganda saja di LKS halaman 12 sampai halaman 14, yaitu yang PG-nya aja ya, yang esainya nggak usah. Itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap belajar di rumah, tetap sehat, tetap menjalankan aktivitas walaupun terus kita berada di rumah, tapi kesehatan jangan lupa dijaga. Kalau keluar tetap harus memakai masker. Protokol kesehatan harus kamu ikuti dan kamu abaikan. Itu saja yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.